Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berakhlakul karimah bagaikan pelangi yang indah karena perbedaan warnanya. Demikianlah Indonesia, tanah air yang dianugerahi keberagaman. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita adalah untayan mozaik yang menyatu dalam harmoni. Namun, keindahan itu hanya akan tetap terjaga jika toleransi menjadi nafas dan kerukunan menjadi denyut nadi kehidupan kita. Di tengah derasnya arus perbedaan, marilah kita bertanya pada diri sendiri. Akankah kita biarkan persaudaraan terpecah oleh prasangka? Akankah kita relakan negeri ini retak hanya karena perbedaan keyakinan dan pandangan? Tentu tidak, sebab Indonesia bukan milik satu golongan, tetapi rumah bagi kita semua. Hari ini, mari kita renungkan dan diskusikan bersama mengapa toleransi dan kerukunan bukan sekedar pilihan, tetapi sebuah urgensi, sebuah kebutuhan yang mendesak agar negeri ini tetap kokoh, damai, dan bermartabat. Semoga kebersamaan ini membawa manfaat bagi kita semua. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, tujuan pembelajaran pada bab 6 toleransi dan kerukunan umat beragama dapat kita simak dari poin 1 hingga poin 6. Namun pada video ini Pak Andre akan fokus pada pembahasan Quran Surat Yunus 40-41 beserta hadis terkait tentang toleransi. Kita mulai, anak-anakku yang berakhlakul karimah, mulai dari Quran Surat Yunus ayat ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Di antara mereka ada orang yang beriman pada Al-Quran, dan di antara mereka ada pula orang yang tidak beriman padanya atau pada Al-Quran. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Poin dari ayat ini yaitu kita perlu membaca ayat sebelumnya, yaitu pada ayat ke-39 tentang ciri orang musyrik, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang musyrik ini adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, menganggap ada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah, atau menganggap ada kekuatan yang sama dengan kekuatan Allah. Dan nauzubillah min zaliknya ada pula di antara orang musyrik ini menganggap ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang dimiliki oleh Allah. Nah, ada orang musyrik yang secara batin menerima Al-Quran tetapi lahirnya menolak. Jadi batinnya itu dia menganggap kebenaran Al-Quran, hatinya beriman pada Al-Quran, tetapi dari tingkah lakunya atau mungkin aktivitasnya itu menolak, tidak mencerminkan Al-Quran. Ada juga yang menolak secara keseluruhan. Nah, selanjutnya Quran Surat Yunus ayat ke-41. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kata Allah, jika mereka mendustakanmu, yakni mendustakan Rasulullah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah, bagiku perbuatanku dan bagimu perbuatanmu. Kamu berlepas diri dari apa yang aku perbuat, dan aku pun berlepas diri dari apa yang kamu perbuat. Nah, kata kunci ini yang menjadi dasar toleransi. Artinya, apa yang kita lakukan atau yang mereka lakukan itu masing-masing kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita lakukan, orang lain tidak akan dituntut. Apa yang orang lain lakukan, kita pun tidak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, poinnya Rasul SAW diminta untuk bersabar dan tetap teguh di dalam menyampaikan kebenaran risalah kenabian. Rasul SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi orang-orang musyrik tadi. Jadi apabila mereka tetap mempertahankan sikap yang mereka
dustakan, yakni Al-Quran, dan mempersekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-84. Setiap orang berbuat sesuai dengan bawaannya masing-masing. Ya. Kemudian dalam Quran surat Saba juga disampaikan bahwa kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nih, dalam Quran surat Saba, ya. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka perbuat. Kemudian dalam Quran surat Hud, jika aku mengada-ngada, akulah yang akan memikul dosanya dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Ya, ini sejenis wa ana bari'um mimma tujrimun. Rasulullah berlepas diri. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-216. Seperti itu. Selanjutnya lagi, tafsir Quran surat Yunus 40-41. Ya, menurut Syekh Asy-Sya'rawi, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya keimanan adalah perbuatan hati, bukan perbuatan yang zahir atau perbuatan yang kelihatan. Aktivitasnya seperti itu. Maka kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Oleh karena itu di akhir ayat 40 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dialah yang lebih mengetahui perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan dengan tidak beriman dan mendustakan ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian kita memaknai apa sih makna toleransi itu dalam kitab Mu'jam Maqayyis Al-Lughah, bahwa toleransi ini dikenal dengan istilah tasamuh. Menurut Dr. Kiai Haji Ahsin Sakha Muhammad, tasamuh berarti berkisar antara kemurahan hati, ya, mudah memaafkan, nih. Mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, tahan emosional, menghargai, dan sebagainya. Kemudian menurut bahasa Arab, ya, dengan kata yang lain yaitu al-samhah. Ya, al-Arab samha berarti tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Maka samha ini sama artinya dengan moderat, yakni berada di pertengahan, tidak condong pada salah satu sisi. Seperti itu. Kemoderatannya ditunjukkan dengan ajaran Islam yang mudah, tidak menyusahkan dan memberatkan umatnya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, menyederhanakan bacaan sholat. Ini diceritakan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, yang intinya bahwa Rasulullah SAW, ya, mengingatkan untuk para imam sholat agar dapat meringankan bacaan sholatnya ketika sholat berjamaah. Jadi sholatnya itu ringan, tidak terlalu lama tapi juga tidak kecepatan. Itu bagian dari toleransi. Kenapa? Di mana toleransinya? Ya, di mana bentuk toleransinya? Toleransinya ketika kita sholat berjamaah, mungkin ada makmum yang sudah tua, ada makmum yang masih kecil, ya, atau ada makmum yang punya hajat lain setelah sholat. Seperti itu. Di situ poin toleransinya. Atau yang kedua, contoh toleransi dengan umat yang lain, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Tufail bin Amr menemui Rasulullah SAW dan menceritakan bahwa Daus, salah satu kabilah Yaman, telah durhaka dan menolak ajaran dakwahnya. Kemudian mereka meminta agar Rasulullah SAW mendoakan yang buruk-buruk, ya, mendoakan agar mereka binasa. Tetapi Rasul tidak melakukan itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau justru malah berdoa, ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka bersama orang muslim atau masuk Islam. Ini poin toleransinya adalah kita menghargai ajaran atau agama yang lain, tetapi bukan membenarkan ajaran agama tersebut.
Ya beda loh antara menghargai agama lain beribadah dengan membenarkan ajaran mereka. Itu satu hal yang berbeda. Jadi jangan sampai salah kaprah. Jangan sampai salah paham. Bahwa toleransi ini bukan kita menganggap semua agama benar. Kita harus meyakini bahwa agama yang benar di hadapan Allah, di sisi Allah, hanya agama Islam. Tetapi bukan karena kita menganggap Islam adalah agama yang benar, kemudian kita karena atas nama toleransi kita menganggap semua agama benar. Oh, itu keliru. Itu sudah keluar dari garis toleransi. Ya, toleransinya kelebihan. Seperti itu. Anak-anakku yang berakhlak karimah, apa yang tadi Pak Andre sampaikan, silakan kalian tulis hasil pembelajarannya dari video ini di kertas lembar. Kemudian tadi dikumpulkan ke Pak Andre setelah pembelajaran. Mungkin ini saja yang dapat Pak Andre sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang toleransi, yang memegang teguh prinsip ajaran Islam, tapi menghargai perbedaan. Karena bukan perbedaannya yang kita permasalahkan, tetapi bagaimana cara kita menghormati, menghargai sesama hamba Allah, ya sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.